Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 11 episode 11 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Permukaan laut benar-benar sunyi. Angin laut bertiup dan secara bertahap menghilangkan aroma berdarah dari sebelumnya. Sementara itu, di lusinan kapal besar di lautan, ada banyak orang yang menatap langit dengan kaget. Iblis kejam itu yang membantai mereka sebelumnya, apakah semuanya mati? Bagaimana ini terjadi? Beberapa orang menoleh dengan banyak kesulitan sebelum mereka saling bertukar pandang. Lindong mengabaikan lautan yang telah menjadi sunyi saat dia berbalik untuk melihat Jenderal Yimo yang benar-benar terpana di langit sebelum dia tersenyum berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan ada Jenderal Yimo yang tersisa." Kakak Lindong, Guya dan yang lainnya mulai sadar kembali. Kemudian mereka perlahan berbalik dan menatap Lindong dengan mata tercengang. Mulut mereka bergerak sebelum suara yang agak kering dipancarkan. "Apa kamu yang melakukan ini semua? Mari kita habisi orang itu dulu." Lindong tersenyum. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Jenderal Yimo di langit itu sebelum kilatan dingin melintas di mata hitamnya. Jenderal Yimo di langit tiba-tiba sadar kembali. Dengan keterkejutan di matanya, dia menatap kapal besar klanku sebelum dia berteriak dengan suara tajam, "Bocah, beraninya kamu membunuh anggota suku Yimoku? Apa kamu cari mati?" Lindong berkata dengan tawa sadis, "Haha, aku bahkan telah membantai Raja Kursi Sembilanmu. Apalagi hanya pelayan sepertimu." "Apa katamu?" Tiba-tiba mata Jenderal Yimo itu menyusut ketika dia menatap Lindong yang memiliki senyum di wajahnya. Sensasi gelisah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Segera matanya berputar sebelum aura iblis yang kuat meletus. Tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam sebelum dia dengan cepat melarikan diri. Beberapa dari mereka diam-diam menoleh untuk melihat sosok kurus yang berdiri di depan kapal klanku. Seberapa kuatkah dia? Bahkan sebelum dia bergerak, musuhnya sudah mundur ketakutan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lindong menatap Jenderal Yimo yang melarikan diri itu. Dia perlahan mengulurkan tangannya sebelum dia dengan lembut mengepalkannya. Semua orang bisa melihat bahwa ruang yang jauh tiba-tiba menjadi terdistorsi. Setelah itu runtuh. Secara kebetulan, Yimo itu berada tepat di tengah-tengah ruang yang runtuh itu. Segera, tekanan menakutkan itu menghancurkan tubuhnya. Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar sebelum aliran aura iblis keluar dari ruang yang runtuh itu. Namun, bahkan sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah lubang hitam terbentuk. Lubang hitam itu berputar sebelum melahapnya. Ruang pulih dan lubang hitam itu menghilang. Jenderal Yimo itu yang kekuatannya sebanding dengan ranah puncak samsara telah benar-benar lenyap. Lautan benar-benar sunyi sekali lagi. Lindong menarik pandangannya sebelum dia perlahan menurunkan tangannya. Kemudian dia melihat kelompok Guya yang benar-benar terdiam sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Guya adalah orang yang pertama sadar kembali. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong dan berkata, "Kami dikejar oleh Yimo ini selama ini, dan kami akhirnya melarikan diri ke wilayah Laut Dunia Bawah Utara. Untungnya kami bertemu kakak Lindong." Atau Lindong mengangguk. Apakah ini wilayah Laut Dunia Bawah Utara? Jika dia berada di wilayah Laut Dunia Bawah Utara, dia tidak jauh dari wilayah Laut Angin Surga. Tidak heran dia akhirnya bertemu dengan mereka. "Saudara Lindong, terima kasih banyak. Guyun Tian juga telah pulih." Segera, dengan rasa terima kasih di wajahnya, dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Sementara itu ada rasa hormat di matanya. Lindong tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku ingin pergi ke Pulau Pertemuan Bela Diri. Bisakah kalian membawaku ke sana?" Menara kekacauan terletak di Pulau Pertemuan Bela Diri. Karena itu, dia harus terlebih dahulu menuju ke Pulau Pertemuan Bela Diri untuk membantu Master Kekacauan. Pulau Pertemuan Bela Diri? Ketika Guyun Tian mendengar kata-kata Lindong, ekspresinya sedikit berubah sebelum sedikit ketakutan muncul di matanya. "Apa itu?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat ekspresinya. "Kakak Lindong, saat ini mengunjungi Pulau Pertemuan Bela Diri bukanlah ide yang bagus. Tempat itu seperti tanah kematian." Guya menggigit bibirnya dan berkata, "Kami melarikan diri dari Pulau Pertemuan Bela Diri." Lindong mengerutkan kening. Sepertinya Pulau Pertemuan Bela Diri sudah diserang. "Kakak Lindong, kamu pergi untuk waktu yang lama. 2 bulan lalu, banyak iblis seperti tadi tiba-tiba muncul di Laut Iblis Kekacauan. Mereka sangat kuat dan kemanapun mereka pergi, tidak ada faksi yang bisa menghentikan mereka.
Selain itu, mereka juga sangat kejam dan dimanapun aura iblis itu lewat, tidak ada yang tersisa. Kata Guya, wilayah laut angin surga kita juga terpengaruh. Awalnya 3 gua besar dan 5 klan besar membentuk aliansi. Namun mereka akhirnya menderita kerugian besar dalam bentrokan pertama mereka dengan iblis-iblis itu, dan tentara kemudian runtuh. Lindong mengangguk, penjara iblis memang menakutkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin faksi-faksi di wilayah laut angin surga sendirian bersaing dengan mereka? Setelah itu, kami mundur dan menjaga pulau pertemuan bela diri. Saat iblis-iblis itu mendekat, menara kekacauan di pulau itu tiba-tiba melepaskan penghalang untuk melindungi seluruh pulau. Ini membantu mencegah pulau itu diserang oleh iblis-iblis itu. Ketika berita menyebar bahwa seseorang dapat memperoleh perlindungan jika berada di pulau pertemuan bela diri, berbagai faksi dari wilayah laut angin surga mengerumuninya dan berkumpul di pulau itu. Namun, ini akhirnya menarik lebih banyak iblis itu. Saat ini, pulau pertemuan bela diri benar-benar terkepung dan tidak mungkin untuk dimasuki. Kami menemukan kesempatan untuk melarikan diri di tengah kekacauan. Ketika dia menyebutkan ini, mata Guya menjadi redup. Kakak Mengki dan Guyan masih di pulau itu. Setelah penghalang pertahanan itu rusak, kemungkinan semua orang di pulau itu akan mati. Ekspresi putus asa mulai muncul di wajah anggota klanku di sekitarnya. Lindong mengangguk. Penghalang pertahanan itu kemungkinan besar diciptakan oleh master kekacauan. Namun, dia saat ini berada di titik kritis dalam pemulihannya dan jelas bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa orang-orang Yimo di sekitar pulau itu memilih untuk tidak menyerang kemungkinan karena mereka sedang menunggu individu yang kuat datang. Aku ingin pergi ke sana. Lindong melihat kelompok Guya dan tertawa. Jika kalian tidak mau pergi ke tempat itu, kalian bisa membantuku dengan memperlihatkan peta laut. Guya mengatupkan giginya sebelum dia berkata, Kakak Lindong, aku akan membawamu ke sana. Guya? Guyuntian terkejut mendengar ini. Guya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Lindong. Tidak ada yang akan terjadi jika kakak Lindong di dekat kita. Dari kata-katanya, jelas bahwa Guya sangat percaya pada Lindong. Berdiri di samping Lindong, Ying Wanwan dan King Tan melirik Guya dengan curiga. Akhirnya, mereka berbalik dan menatap Lindong. Ketika Lindong mendeteksi ini, dia tanpa sadar batuk kering. Setelah itu dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu harus mengikutiku ke pulau pertemuan bela diri. Seseorang telah memintaku untuk melindungi seseorang di sana. Melindungi seseorang? Guya terkejut. Lindong lalu menyeringai, seorang penatua di dalam menara kekacauan. Namun, dia tidak menjelaskannya secara rinci. Menara kekacauan? Kelompok Guya terkejut. Segera setelah itu, mereka sampai pada pemahaman yang samar. Menara kekacauan awalnya sangat misterius dan bahkan 5 klan besar mereka tidak dapat memahaminya. Apakah penghalang pertahanan yang berasal dari menara kekacauan itu terkait dengan sesepuh misterius itu? Kita dikejar waktu. Ayo cepat ke pulau pertemuan bela diri dulu. Saudara Yuntian, kamu harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kamu dapat kembali setelah krisis di pulau pertemuan bela diri berakhir. Setelah itu, Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi sambil melirik Guya. Ketika dia melihatnya menganggukkan kepalanya, dia melambaikan lengan bajunya. Selanjutnya, cahaya perak dipancarkan sebelum melilit mereka. Cahaya perak itu menyala dan ruang menjadi terdistorsi. Pada saat cahaya perak itu menghilang, mereka berempat sudah menghilang. Guyuntian menatap mereka berempat yang telah menghilang sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Sementara itu, secercah harapan muncul di hatinya. Saat ini, kemampuan Lindong sangat kuat dan misterius. Jika dia benar-benar bisa menyelesaikan krisis di pulau pertemuan bela diri, klanku mereka akan mampu bertahan. Semoga kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan Guya memimpin, Lindong tidak berhenti selama perjalanan berikutnya. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa Yimo berkeliaran. Namun dia hanya menghabisi mereka dengan membalik telapak tangannya dan tidak berhenti karena mereka. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka mencapai wilayah laut angin surga dalam waktu 2 jam. Saat memasuki wilayah laut angin surga, Lindong merasa bahwa riak aura iblis di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih padat. Bahkan, ada angin gelap yang bertiup melintasi permukaan laut. Kelompok Lindong sekali lagi merobek ruang. Beberapa menit kemudian, mereka secara bertahap melambat sebelum mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Aura iblis yang mengerikan menyapu dari cakrawala, sementara lapisan awan iblis menembus langit. Sementara itu, pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dipancarkan. Terlebih lagi, aura iblis yang menakutkan menyebabkan gelombang mengerikan terus bergolak di permukaan laut yang tenang.
Lindong melewati tentara Yimo itu sebelum dia melihat sebuah pulau jauh di dalam yang diselimuti oleh penghalang energi kuning tua. Mata Lindong mengintip melalui penghalang energi itu dan mungkin baginya untuk samar-samar melihat menara batu kuno di pulau itu. Itu adalah menara kekacauan. Penghalang cahaya besar itu seperti mangkuk terbalik raksasa yang menutupi pulau pertemuan bela diri. Di dalamnya dipenuhi orang-orang yang ketakutan. Di luar penghalang, langitnya gelap dan ada banyak awan iblis yang mengambang di langit. Sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik melalui awan iblis, sementara suara tajam memekakkan telinga menyebar ke kejauhan, mengaduk gelombang mengerikan di permukaan laut. Aura iblis terus menekan penghalang cahaya kuning tua, menyebabkan beberapa riak muncul. Pada saat ini, di sebuah bangunan yang terletak di tengah pulau, suasananya sangat mencekik. Banyak orang duduk di dalam gedung itu dan semuanya memiliki ekspresi gelap dan suram. Seseorang tiba-tiba berbicara dengan lembut. Penghalang cahaya energi itu tampaknya melemah. Kata-katanya menyebabkan kelopak mata semua orang berkedut tanpa sadar. Seorang pria tua berambut putih dari klanku berbicara. Selain kita semua harus bertindak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, dia mengerutkan kening dengan erat. Sementara itu, dua wanita cantik dan tinggi berdiri di belakangnya. Mereka adalah Gu Mengki dan Guyan. Duduk di seberang mereka, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan dingin berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Selain berkemah di pulau pertemuan bela diri, apalagi yang bisa kita lakukan, ah?" Sementara itu, seorang pria berdiri di belakang pria tua ini dan dia juga terlihat agak akrab. Itu Wei Zhen dari klan Wei. Orang tua dari klanku meliriknya sebelum dia berkata dengan suara lemah, "Kalau begitu, kamu bisa menunggu di sini dan mati." Pria tua berjubah abu-abu itu menjadi marah setelah mendengar kata-katanya dan dia berteriak, "Gutong, jika klan Wei-ku tidak dapat melarikan diri, apakah menurutmu klan Gumu dapat melakukannya?" Semua orang di gedung itu menggelengkan kepala tanpa daya setelah mereka melihat mereka berdua berdebat lagi. "Bisakah kalian berdua turun? Apa gunanya berdebat sekarang?" Di tempat paling menonjol di dalam gedung ini duduk tiga sosok. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi merekalah yang paling banyak bicara. Ini karena mereka adalah kepala gua dari tiga gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Ada juga seorang pria yang tampak akrab di antara tiga kepala gua besar ini. Itu adalah Wu Xuan, kepala gua angin iblis. Saat itu, dia memiliki dendam dengan Lindong, namun sampai sekarang ekspresinya sangat suram karena kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Yimo di luar pulau pertemuan bela diri sangat kuat dan kita sepertinya bukan tandingan mereka. Wu Xuan melirik keluar gedung. Di kejauhan, dia bisa melihat aura iblis yang mengerikan di luar penghalang cahaya. Kepala gua angin surga menghela nafas dan berkata, "Jika kita ingin situasinya berubah, aku khawatir kita hanya bisa mengandalkan sesepuh itu di dalam menara kekacauan." Semua orang di dalam gedung melihat ke arah 5 klan besar setelah kata-katanya terdengar. Bagaimanapun, menara kekacauan dikelola oleh mereka selama ini dan tidak ada yang pernah menyadari bahwa sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan di dalam menara kekacauan. Ketika mereka melihat ini, para pemimpin klan dari 5 klan besar menggelengkan kepala dengan getir. Pemimpin klanku, Gutong, tersenyum pahit dan berkata, "Di masa lalu, meskipun kami dapat memasuki menara kekacauan, kami tidak dapat mencapai tingkat akhir. Namun, kami tidak dapat memasuki menara sejak penghalang cahaya kuning tua itu muncul." Pemimpin klan Su mengangguk dan berkata, "Sepertinya sesepuh itu tidak ingin diganggu." Wu Xuan berpikir sejenak sebelum berkata, "Kenapa tidak? Apa kalian semua sudah mencoba lagi?" Saat ini, mereka semua kehabisan pilihan. Namun, dia tidak mau menyerah pada kesempatan terakhir ini. Para pemimpin dari 5 klan menghela nafas setelah mendengar ini, sebelum mereka menganggukkan kepala. Namun, mereka semua tahu bahwa ini mungkin langkah yang sia-sia. Ketika dia melihat suasana yang menyedihkan ini, Wu Xuan bertukar pandang dengan kepala dua gua besar lainnya. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah tidak mungkin kita bisa lepas dari malapetaka ini? Sama seperti hati semua orang tenggelam dalam keputusasaan, seorang pria tiba-tiba berlari dengan panik sebelum dia dengan cepat berteriak, "Kabar buruk! Sepertinya seseorang mencoba menerobos masuk ke pulau pertemuan bela diri ini." Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Ada seseorang yang berani datang ke pulau pertemuan bela diri sekarang. Apakah dia mencari kematian? Dengan keterkejutan di hati mereka, kerumunan itu meninggalkan gedung dan melihat ke kejauhan. Di luar penghalang cahaya kuning tua, mereka semua bisa melihat beberapa sosok berdiri di langit. Sementara itu,
Aura iblis berputar di sekitar mereka saat sejumlah besar Yimo mulai mengelilingi mereka dari jauh. Ketika Gu Mengki dan Guyan melihat beberapa sosok di luar penghalang cahaya, mereka awalnya terkejut sebelum mereka dengan cepat berseru, "Apa itu Guya? Lindong? Lindong?" Semua orang tercengang ketika mereka mendengar nama ini. Ekspresi anggota klan Wei berubah jelek. Jelas mereka ingat pemuda ini yang pernah menyebabkan klan Wei mereka menderita kerugian besar. Wu Xuan juga sedikit mengernyit. Jelas dia masih ingat nama ini. Gu Mengki berkata dengan cemas, "Kakek, itu Lindong. Dia pernah membantu klanku kita. Cepat dan biarkan mereka masuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Yimo mengepung mereka." Pemimpin dari klan Wei buru-buru berbicara setelah kata-katanya terdengar. "Tidak mungkin. Terlepas dari kenyataan bahwa penghalang cahaya energi ini hanya memungkinkan orang untuk pergi dan tidak masuk, kita tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Selain itu, kamu juga harus tahu betapa liciknya Yimo. Jika mereka hanyalah Yimo yang menyamar, bisakah kamu memikul tanggung jawab jika kami mengizinkan mereka di pulau ini?" Banyak ahli di sekitarnya mengangguk setelah mendengar ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak mengambil resiko apapun saat ini. Ekspresi wajah cantik Gu Mengki berubah. Kemudian, dia menatap marah pada pemimpin klan Wei. Ini karena dia secara alami tahu bahwa orang ini hanya mencari kesempatan untuk membuat masalah. Pada saat ini, Gutong hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, klan Gu mereka tidak berani melakukan hal seperti ini yang akan membuat mereka menjadi musuh bersama semua orang di sini. Klan Wei ini benar-benar tercela. Gu Mengki hanya bisa menghentakkan kakinya saat melihat ini. Kemudian dia berteriak keras, menggunakan energi Yuan untuk membungkus suaranya yang jernih sebelum dia mengirimkannya ke pinggiran pulau. "Lindong, kalian semua harus cepat dan pergi. Hati-hati dengan Yimo." Lindong yang berdiri di luar pulau mengamati sekelilingnya setelah mendengar suara Gu Mengki. Segera dia mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah itu dia tersenyum tipis. Sepertinya orang-orang itu sama menjengkelkannya seperti sebelumnya. Lindong tersenyum di pulau itu sebelum dia berkata, "Tidak perlu, aku akan masuk sendiri." Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, setiap anggota klan Wei tertawa tanpa sadar. Lagi pula, bahkan Yimo tidak dapat menembus penghalang cahaya ini. Namun, Lindong mengklaim bahwa dia bisa masuk. Dia pasti sedang bermimpi. Wei Zhen lalu berteriak keras, "Lindong, kalau begitu cepatlah dan tersesatlah." Hehehe. Namun wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia bisa melihat bahwa Yimo dengan cepat mengelilingi Lindong. Berdiri di sampingnya, Wu Xuan mengerutkan kening. Ini karena dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, agar aman, dia tidak mengejek Lindong. Hah? Sementara Wu Xuan mengerutkan kening, cahaya perak terang tiba-tiba melintas di luar penghalang cahaya. Kemudian ekspresi Wu Xuan berubah drastis ketika dia merasa bahwa ruang itu menjadi terdistorsi sebelum kejutan menyembur ke matanya. Cahaya perak menyala sebelum 4 sosok muncul entah dari mana. Ini kerumunan di sekitar mereka menatap 4 individu yang tiba-tiba muncul sebelum pupil mereka menyusut. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Lindong benar-benar berhasil masuk. Setelah muncul, mata hitam gelap Lindong menatap Wei Zhen yang tampak kaku sebelum dia tertawa samar. Apakah kamu yang memintaku untuk tersesat? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wei Zhen merasa ngeri melonjak dari dalam hatinya setelah dia ditatap oleh Lindong. Segera dia bersembunyi di belakang pemimpin klan Wei. "Lindong, apa yang kamu coba lakukan?" Meskipun pemimpin klan dari klan Wei merasa ada sesuatu yang salah, dia masih berteriak dengan suara keras. Berisik. Mata Lindong menjadi dingin. Dia menjentikan jarinya sebelum angin kencang melesat maju. Detik berikutnya, pemimpin klan Wei bergetar. Segera dia memuntahkan seteguk darah, sementara tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Kerumunan menghirup udara dingin dalam-dalam setelah melihat ini. Sementara itu, kelopak mata Wu Xuan mulai berkedut dengan cepat. Ini karena pemimpin klan dari klan Wei telah maju ke tahap samsara tahun lalu. "Kamu?" Para ahli dari klan Wei semua marah ketika mereka melihat bahwa pemimpin klan mereka diserang. Namun, bahkan sebelum mereka bisa melecehkan secara verbal, Lindong sudah mengambil langkah maju. Segera, aura menakutkannya menyapu ke depan dan menyelimuti seluruh pulau. Tekanan mengerikan yang diciptakan oleh auranya menyebabkan pulau yang awalnya berisik itu segera menjadi sunyi. Panggung reinkarnasi? Kali ini, bahkan Wu Xuan tidak bisa lagi menahan kejutan di hatinya.
saat dia berteriak tanpa sadar. Panggung reinkarnasi? Berdiri di atas gedung, para pemimpin dari berbagai faksi dari wilayah Laut Angin Surga semuanya terkejut. Dengan keterkejutan di mata mereka, mereka menatap pemuda itu. Dia sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi puncak. Gutong tercengang. Dia telah mendengar Gumengki dan yang lainnya berbicara tentang Lindong sebelumnya. Namun, dia hanya berpikir bahwa dia adalah junior dari generasi muda. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pria ini yang dia anggap sebagai anggota generasi muda junior sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi puncak. Di sampingnya, Gumengki dan Guyan menutupi bibir mereka karena terkejut. Sementara itu, mata cantik mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Lindong bergerak sebelum dia berbalik untuk melihat Wuswan dan tertawa pelan. Haha, itu sebenarnya kepala gua Wuswan. Sementara itu, ada nada main-main dalam tawa lembutnya. Ketika dia menyadari bahwa Lindong sedang menatapnya, tubuh Wuswan menegang sementara keringat dingin muncul di dahinya. Kemudian dia tertawa kering. Ini sebenarnya adalah adik Lindong. Lindong tersenyum tipis dan dia hampir tidak memperhatikan Wuswan. Yang dia lakukan hanyalah memusatkan perhatiannya pada Gumengki dan Guyan. Kemudian dia menanggupkan kedua tangannya dan tertawa. Nona Mengki, Nona Guyan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Lindong mengabaikan semua pemimpin yang hadir dan hanya menyapa Gumengki dan Guyan. Tindakannya jelas agak tidak pantas, namun karena kekuatannya yang menakutkan tidak ada yang berani menolak. Sebaliknya, mereka semua menundukkan kepala, sementara wajah mereka semua dipenuhi rasa takut dan hormat. Dua Gumengki saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka memberi Lindong senyum manis dan indah. Sementara itu, mata cantik mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Lindong menoleh setelah menyapa kedua wanita itu. Kemudian dia melihat ke arah menara batu di tengah pulau. Namun, kali ini dia mendeteksi aura yang sangat kuno dan kuat terpancar darinya. Master kekacauan ya. Pada saat ini, pemimpin klan Gu, Gutong, juga telah pulih. Menekan gelombang di hatinya, dia tersenyum ke arah Lindong. Haha, saudara muda Lindong, aku sudah lama mendengar tentang nama besarmu. Gumengki dengan lembut memperkenalkan. Ini kakekku, pemimpin klan Gu, Gutong. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Gutong. Salam untuk pemimpin klan Gu. Bagaimanapun, dia memiliki kesan yang baik tentang klan Gu. Selain itu, Gutong secara tidak langsung telah membantunya di masa lalu, meskipun dia tidak mengenal yang pertama. Gutong buru-buru membalas salamnya saat mendengar ini. Ketika dia mendeteksi mata yang iri dari sekelilingnya, punggungnya sedikit diluruskan. Mampu berteman dengan ahli top seperti Lindong benar-benar merupakan peristiwa yang luar biasa bagi klan Gu mereka. Guyan tanpa sadar bertanya, Lindong, mengapa kamu datang ke sini? Pulau Pertemuan Bela Diri sedang dalam masalah besar sekarang. Lindong tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan menuju ke arah menara kekacauan yang jauh. Saya telah ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi seseorang di menara itu. Semua orang tercengang. Orang itu di menara kekacauan? Mungkinkah tetua itu yang menciptakan penghalang energi? Gumengki dan Guyan tercengang. Namun mereka memilih untuk tidak menanyainya lebih jauh karena mereka hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Ying Wanwan dan King Tan yang berdiri di belakang Lindong. Keduanya adalah wanita cantik, yang satu sedingin es dan sempurna, sementara satunya lagi cantik dan imut. Apalagi sikap mereka sangat luar biasa. Ketika dia melihat ini, Lindong tersenyum memperkenalkan mereka berdua. Ini Ying Wanwan, adik bela diriku dari sekte Dao. Ini adik perempuanku, King Tan. Ying Wanwan dan King Tan tersenyum ke arah kedua gadis itu. Setelah itu, Ying Wanwan menggunakan mata biru esnya yang cantik untuk menyapu seluruh tubuh Lindong. Namun, ada emosi aneh di matanya, seolah-olah dia mengisyaratkan bahwa Lindong telah menemukan cukup banyak wanita cantik selama perjalanan kultivasinya. Lindong tertawa lembut setelah dia mendeteksi tindakannya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga sebelum dia berkata, kalian semua harus menyadari situasi saat ini di Pulau Pertemuan Bela Diri. Kalian semua harus mendengarkan saya jika kalian ingin mempertahankan hidup kalian. Apakah ada yang keberatan? Ada sejumlah besar Yimo di luar Pulau Pertemuan Bela Diri. Jika Lindong ingin melindungi tempat ini, dia harus memanfaatkan orang-orang di sini. Lagi pula, dengan menggunakannya untuk berurusan dengan Yimo biasa, itu bisa menghemat waktu dan tenaganya. Sementara matanya menyapu tempat ini, aura yang kuat dan menekan menyebar dan menutupi seluruh tempat. Segera, ini menyebabkan hati orang banyak bergetar. Bahkan, 3 kepala gua besar pun tidak berani menolak. Pemimpin klan Gu,
tolong hitung jumlah orang di pulau ini. Setelah itu, masing-masing faksi akan memimpin kelompok mereka sendiri dan membentuk formasi. Kalian semua harus bertarung dengan kekuatan penuh setelah penghalang cahaya rusak. Lindong menggunakan matanya yang tegas untuk melihat ke arah kerumunan sebelum dia berkata dengan suara lemah, "Aku akan membantu kalian semua untuk menghadapi Yimo yang tidak bisa kalian tangani. Namun, antek-antek biasa itu akan kuserahkan kepada kalian semua. Sekarang, kita semua berada di kapal yang sama. Mudah-mudahan kita akan bertindak sebagai satu. Jika ada yang berani bermain trik secara diam-diam, aku tidak punya pilihan selain melenyapkannya." Semua orang gemetar setelah mereka mendengar kalimat terakhirnya. Baru kemudian mereka mengerti bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah jiwa yang baik hati. Kepala gua angin surga buru-buru berkata, "Apa yang dikatakan saudara muda Lindong benar. Hal ini menyangkut semua kehidupan kita. Kita akan melakukan yang terbaik." Lindong mengangguk setelah melihat ini. "Huan, King Tan, kalian berdua harus tetap tinggal dan membantuku menjaga tempat ini." Akhirnya dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada Ying Huan dan King Tan. Ying Huan dan King Tan mengangguk. Kemudian yang terakhir menggunakan matanya yang cantik sebelum dia mengamati tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana kegelapan dan dia berpengalaman dengan hal-hal seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, Lindong tidak berlama-lama lagi. Cahaya perak melintas di tubuhnya sebelum dia segera muncul di depan menara kekacauan. Selanjutnya, dia langsung melesat ke tingkat tertinggi menara kekacauan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa dia berhasil memasuki level tertinggi menara kekacauan. Namun, meskipun mereka diam-diam terkejut, mereka tidak berani berbicara. Sementara itu, ekspresi imut dan lincah di wajah cantik King Tan perlahan menghilang setelah dia melihat Lindong memasuki menara kekacauan. "Semuanya, tolong atur bawahan kalian. Ini benar-benar berantakan sekarang, dan itu membebani mataku." Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum sabit suci kegelapan yang besar muncul. Setelah itu, dia mengayunkan sabitnya sebelum semua orang melihat celah spasial besar muncul di langit. Segera, mereka menghirup udara dingin. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa gadis cantik dan imut ini sebenarnya sangat menakutkan. King Tan memeluk sabit suci kegelapannya saat dia berkata dengan malas, "Semua orang cepatlah bergegas. Aku orang yang cukup tidak sabaran. Haruskah aku secara tidak sengaja menyapu kalian semua keluar dari pulau ini? Kakak Lindong pasti akan menegurku." Ketika mereka mendengar ancaman tenang dan implisit King Tan, keringat dingin mulai mengalir dari dahi para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga. Dipahami. Kemudian mereka buru-buru mundur dan mulai mengatur bawahan mereka sendiri. Ying Huan melihat pemandangan yang hidup di pulau ini, namun hampir tidak ada emosi di mata biru esnya. Sebaliknya, dia hanya melihat menara kekacauan sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, "Master kekacauan ya." Lautan ungu emas muncul di depan mata Lindong ketika dia pertama kali memasuki tingkat tertinggi menara kekacauan. Energi ungu emas di sini sangat kuat dan ganas. Lindong tersenyum lembut. Di masa lalu, ketika dia pertama kali datang ke menara kekacauan, hanya mendapatkan sebagian dari energi ungu emas yang telah merembes keluar dari tempat ini sudah sangat menguntungkannya. Namun, sekarang energi ini tidak lagi menarik baginya. Mata Lindong menyapu tempat ungu emas ini. Setelah itu, tubuhnya melintas sebelum dia menuju ke tengah dengan cepat. Ini karena dia bisa merasakan aura kuno dan kuat berkumpul di tempat itu. Tubuh Lindong melintas, beberapa menit kemudian dia akhirnya berhenti. Setelah itu, dengan keterkejutan di matanya, dia menatap ke depan. Di tempat itu, cahaya ungu emas yang cemerlang menyebar. Sementara itu, ada raksasa setinggi 10.000 kaki yang duduk di tengah cahaya ungu emas itu. Terlebih lagi, lautan seperti energi ungu emas itu terus memasuki tubuhnya melalui nafasnya. Tubuh raksasa itu berwarna ungu emas dan dia memiliki kulit yang kasar. Namun di bawahnya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jelas, raksasa ungu emas ini adalah Master Kekacauan, salah satu dari 8 Master kuno. Dia termasuk pria dengan tubuh fisik terkuat di dunia. Master Kekacauan, tubuh Lindong melayang di depan raksasa ungu emas itu. Dia terlihat hanya sekecil semut. Sementara itu, ketika dia mendeteksi seberapa kuat tubuh fisik yang terakhir, ini menyebabkan tulang naga primal di dalam tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan suara mendengung. Bahkan, rasanya mereka ingin menantang raksasa ini. Cahaya ungu emas yang luas dan perkasa tiba-tiba tersapu keluar dari dalam tubuh raksasa ungu emas itu. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Segera, 2 sinar cahaya ungu emas menyapu Lindong.
Tekanan kuat menyelimuti Lindong setelah raksasa itu menatap matanya. Sebuah raungan naga gemetar tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Melawan tekanan seperti itu, cahaya ungu emas yang gemerlap juga menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, mereka berubah menjadi naga emas ungu berukuran 10.000 kaki di belakangnya. Tulang naga primal? Raksasa itu akhirnya berbicara setelah dia melihat naga ungu emas besar itu. Sementara itu, suaranya yang terkejut seperti guntur karena mengguncang seluruh tempat. Lindong menangkupkan tangannya ke arah Master Kekacauan sebelum dia berkata dengan suara yang jelas dan keras, "Saya Lindong, senang bertemu denganmu, Master Kekacauan." Master Kekacauan tertawa. "Apakah kamu Lindong? Master Api telah memberitahuku tentangmu. Kamu memang sesuatu yang istimewa." Meskipun dia memiliki penampilan yang sederhana dan jujur, matanya yang besar berwarna ungu emas terkadang memperlihatkan kilatan tajam yang benar-benar menghancurkan citranya yang sederhana dan jujur. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia bisa mendeteksi seberapa kuat Master Kekacauan itu. Namun sampai sekarang, aura Master itu masih sedikit lamban. Jelas, itu karena orang itu belum pulih sepenuhnya. Master Kekacauan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku khawatir, aku harus merepotkanmu kali ini. Aku berada di titik kritis dalam pemulihanku, dan yang saya butuhkan adalah 5 hari lagi sebelum saya benar-benar pulih. Namun, saya percaya bahwa makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak akan mengizinkanku melakukannya. Oleh karena itu, saya harap kamu dapat menjaga pulau ini selama 5 hari ke depan." Lindong mengangguk dan berkata, "Karena saya ditugaskan oleh Master Api, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi pulau ini. Awalnya, makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak bisa mendeteksi keberadaanku. Namun, saat saya berangsur-angsur pulih, aura saya menjadi semakin kuat dan ini akhirnya memungkinkan mereka untuk mendeteksi lokasi saya." Master Kekacauan berhenti, tiba-tiba dia bertanya, "Adik junior juga ada di sini kan? Aku bisa merasakan auranya." Lindong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Master Kekacauan tersenyum. Dengan ekspresi aneh di matanya, dia melirik Lindong, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia juga tahu tentang hubungan antara Lindong dan Ying Huan. "Kali ini, Raja Kursi pasti akan muncul. Bisakah kamu menanganinya?" Lindong tersenyum lembut sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, selama bukan Raja Kursi yang telah melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi, dia tidak perlu takut. "Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena telah melindungiku." Master Kekacauan menatap Lindong. Setelah itu, dia berbicara dengan bingung. "Saya juga ingin mengetahui seberapa mampu pria yang sangat dihargai oleh adik perempuan junior." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.